bagaimana Anda kemudian menilai profesionalisme dari TNI kemudian ketika ada nota kesepahaman ini untuk menjaga Kejaksaan Agung dan turunan ke bawah? Ya, tentunya saya meluruskan tadi Mbak dari Pak Sugeng. Tentunya dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 24 tentang mengamanatkan TNI ini, Undang-Undang TNI, ini tentu membantu tugas kepolisian yang dimana menjaga stabilitas nasional. Ketika kejaksaan adalah bagian dari sistem hukum negara, maka melindunginya adalah bagian dari stabilitas negara. Jadi itulah Undang-Undang TNI. Bagaimana kejaksaan dilindungi? Kejaksaan punya aparatur keamanan dalam, punya dulu Pak Sugeng, saya kasih kesempatan saya berbicara. Di dalam pasal Undang-Undang 30 itu, konstitusi mengatakan, menegaskan peran TNI itu sebagai alat negara di bidang pertahanan. Ya memang, dan juga dapat dikerahkan dalam operasi militer selain perang ya, termasuk membantu tugas pemerintah dalam mengatasi ancaman terhadap objek vital dan penegakan hukum. Ya, di mana kita mengetahui hari ini dan bukti-bukti nyata dan fakta yang telah dibuktikan proses penegakan hukum, kejaksaan sebagai ujung tombak membuktikan pengembalian keuangan negara daripada koruptor ini. Ada 3 datangnya kalau saya melihat dari 3 pihak itu. Pertama sendiri adalah para koruptor. Ini sepele saya menganggap, tapi bukti korupsi itu sudah terkumpul, tinggal menunggu waktu. Saudara Rahman sudah kasih waktu saya Pak Sugeng berbicara. Anda berbicara saya tidak potong Pak. Jangan kasih kesempatan saya. Kita ini mau menyelamatkan negeri ini. Kebatilan harus dilawan. Negeri hancur karena para koruptor. Tapi tidak mau kehadiran TNI ini adalah panggilan hati nurani sebagai anak bangsa. Ini perlu Pak. Bapak silakan jalankan kenyataan, melihat situasi kondisi. Tolong kasih kesempatan Pak Sugeng saya berbicara. Ini ada 3 yang perlu kita harus betul-betul diperhadapkan hari ini. Situasi negeri apalagi perekonomian. Tujuan dari Pak Presiden memerintahkan Panglima itu sangat positif. Dan sangat baik. Tunggu dulu Pak Sugeng. Dia tidak mengambil alih daripada fungsi kejaksaan dalam proses penegakan hukum. Kasih kesempatan saya berbicara. Itu yang datangnya ini ada 3 yang saya melihat. Pertama adalah para koruptor itu sendiri. Dan ini sudah terkumpul. Tinggal menunggu waktu sampai datang ketika para penggerak itu mengucapkan selamat perpisahan kepada anggota komplotan. Mereka itu yang para koruptor. Saya yakin dan percaya bahwasanya kejaksaan akan mengejar terus. Yang kedua, ini penegak hukum ada yang membacok dari belakang. Menggunting dalam lipatan, musang dalam berbulu domba. Itulah sejumlah metafora tentang berbahayanya musuh dalam selimut. Tapi selama masyarakat dan Presiden terus memberikan kepercayaan kepada jaksa yang kita banggakan hari ini, para oknum penegak hukum itu akan kami posisikan sebagai lawan mereka. Ketiga, ada segelintir pengacau yang menyalahgunakan ruang kebebasan untuk merusak penegak hukum. Nah, ini yang para jurnalis yang tidak profesional, yang tidak berpihak kepada kebenaran. Tetapi saya yakin dan percaya jika ada jurnalis yang secara profesional berpihak kepada kebenaran, yang selalu memberikan opinion makers yang baik, saya yakin percaya kita harus betul-betul memberikan ruang kepada kejaksaan, dan kehadiran TNI terpanggil sebagai anak negeri bangsa untuk menjaga Pak. Apa salahnya menjaga negeri? Saya yakin dan percaya Pak Sugeng pun dengan diperhadapkan dengan situasi hari ini para koruptor, kan Pak Sugeng juga paling dongkol juga melihat hari ini dengan para pihak itu. Saya yakin percaya Pak, kita memberi dorongan kepada TNI, kita jaga, kita bersama. Pak Sugeng silakan nanti kalau perlu bersama-sama saya Pak Sugeng ke kejaksaan, kita melihat situasi baik. kejaksaan itu. Baik, silakan.